Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ledakan misterius di Tangerang Selatan, 4 rumah rusak berat. Ibu dan anak di Pandeglang dibunuh. Kapal ditabrak tongkang, nelayan Labuan hilang di tengah laut. Tim SAR Gabungan Basarnas Banten dan BPBD Kabupaten Pandeglang mencari seorang nelayan yang hilang di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang setelah kapal yang ditumpanginya ditabrak tongkang dan terbalik di perairan Pasuruan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Tim gabungan menyisir area tempat kejadian perkara hingga Pantai Matahari dengan jarak 12 mil, namun korban belum ditemukan. Dalam peristiwa laka laut itu, Suwito tidak hanya sendirian, melainkan bersama 4 orang awak kapal lainnya, namun berhasil diselamatkan oleh nelayan lainnya yang melintas. Salah satu korban selamat mengaku kejadian begitu cepat. Tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi ditabrak kapal tongkang. Setelah terombang-ambing di laut berjam-jam, 4 korban selamat berhasil diselamatkan oleh nelayan yang melintas. Nggak tahu ya, tiba-tiba ada kapal nabrak dari belakang. Itu jam berapa Pak? Perkiraan 1 dan 2 Malam. Berarti tadi malam ya? Iya. Berarti malam Jumat ya? Jumat. Nah Pak, pada waktu ditabrak, itu ada berapa ABK di kapalnya Pak? 5. Bisa disebutkan namanya Pak, siapa Pak? Namanya, yang geraganya namanya DKI, Masudi, Handam, Taring, Waito. Nah, terus dari kelima orang tersebut, semuanya selamat atau enggak Pak? Ada 1 yang belum ke bawah. Berarti 4 yang sudah. Untuk melakukan pencarian, tim SAR membagi menjadi 2 tim yang melakukan pencarian di 2 titik berbeda. Di wilayah Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Pantai Matahari. Ini pencariannya tadi sudah dilaksanakan 2 tim dari Basarnas dan dari BPBD Pandeglang. Dan untuk pencarian sendiri sudah dilaksanakan dan hasilnya pun masih nihil. Untuk penyebabnya sendiri, kita menerima info itu nelayan mencari ikan. Setelah dari mencari ikan balik ke pantai sendiri, tiba-tiba ada kapal tongkang yang melintas. Oh, jadi nabrak itu ya? Iya. Rencananya tim SAR akan memperluas area pencarian korban. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koperasi Ferry Juliantoro melakukan kunjungan kerja perdananya ke Kabupaten Lebak. Kedatangan Menkop disambut langsung oleh Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya, jajaran pejabat daerah. Sejumlah aparat TNI dan Polri terlihat berjaga di sekitar Plaza Lebak untuk memastikan kelancaran acara tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi berkomitmen memprioritaskan pengembangan koperasi di daerah, khususnya di Kabupaten Lebak. Nantinya koperasi desa diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Koperasi desa diharapkan bisa menjadi pusat distribusi produk lokal masyarakat Lebak, seperti gula aren dan hasil pertanian lainnya. Program ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan warga. Pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan pembiayaan hingga 16 triliun pada tahap pertama melalui Bank Himbara dari dana Kementerian Keuangan untuk pembentukan koperasi desa. Ini nanti juga akan menjadi koperasi desa Merah Putih Hub. Hub itu nanti barang-barang yang ada di sini akan disuplai ke 344 koperasi desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Lebak. Dan kemudian
diharapkan untuk penyediaan barang-barang yang ada di gerai-gerai koperasi desa bisa berasal dari tempat ini, dan juga tempat ini hub akan menjadi tempat distribusi dari produk-produk lokal yang ada dihasilkan dari masyarakat di Kabupaten Lebak ini. Koperasi Desa Merah Putih Giribukti di Kecamatan Cilograng sudah menjadi proyek percontohan nasional dengan omset 5 juta rupiah per hari dari 7 gerai yang beroperasi. 7 gerai yang didirikan ini hanya sebagai hub perpanjangan dari KDMP untuk mempermudah KDMP yang ada di wilayah Kabupaten Lebak pemerintahan dari Pak. Oh, berarti hubnya nanti yang pegang Giribukti? Giribukti, kenapa Giribukti? Karena Giribukti yang sebagai mock-up percontohan sudah nasional. Jalan juga yang nasional. Jadi kenapa kita diberikan fasilitas ini oleh PMK? Ya karena memang satu-satunya di Kabupaten Lebak yang sebagai mock-up jadi kita bisa mendapatkan. Diharapkan dengan adanya program Koperasi Merah Putih ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lebak. Ariel Maradus, Desa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sejumlah anggota kepolisian menghadang laju kendaraan yang diduga ditumpangi pelaku pengedar narkoba yang melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Polisi sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Namun para pelaku yang menggunakan kendaraan jenis minibus warna silver bernomor polisi B1560WM tetap melaju kencang. Polisi yang tidak mau kehilangan buruannya langsung menaiki kendaraan dan langsung mengejar kendaraan pelaku. Kendaraan pelaku kemudian melaju dan masuk ke jalan perkampungan dan terjebak di jalan buntu. Para pelaku yang terlihat berjumlah 2 orang langsung keluar dari kendaraan dan lari ke area kampung dan lolos dari kejaran polisi. Sedangkan kendaraan pelaku ditinggalkan di jalan buntu. Pengejaran pelaku pengedar narkoba ini pun menjadi perhatian karena dilakukan di tengah jalan saat banyak warga sedang nongkrong di sekitar lokasi. Apa-apa sih, soalnya kita lagi ngobrol sama si A berdua di sini. Terus kita mau pergi kan, setelah ngobrol kurang lebih 1 jam mungkin ya. Kita mau pergi beli bakso. Terus kata si A-nya jangan dulu pergi, ternyata mungkin lagi ngintai orang, takut kita ketabrak nih karena posisi kita di tengah. Dan benar nggak lama kita bangun ya si A-nya ngejar ternyata. Terus iya, itu udah sampai keluar tembakan sih. Tadi di sini juga mobilnya sempat ngebut, hampir nyerempet banyak orang. Untuk jadi mobilnya ditinggal pada lari ke rumah warga kayaknya, masih dalam pencarian. Jadi kabur pelakunya ini? Kabur kayak. Oh kayak gitu. Terus mobilnya ditinggal? Mobilnya ditinggal. Terus Sempat gimana Pak? Polisi diambil alih sih, dibawa ke polsek Banten, Polres Anas Bitung. Namun belum terkonfirmasi dari kesatuan mana berasal anggota polisi yang sedang melakukan penangkapan. Ariel Maradus, Desa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebak.